Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini nih kita akan bahas tentang grafik fungsi trigonometri. Kita akan bahas tentang grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik tangen. Oke, kita lihat dulu grafik bentuk sederhananya dulu. Jadi kalau grafik sinus itu fungsinya sinus berarti Y sama dengan sin X. Jadi kita akan gambar fungsi grafik yang ini dulu. Oke, kita cari bilangan titiknya dulu ya, titik-titiknya dulu yang kalau kita masukkan ke sini yang kira-kira hasilnya akan bulat. Supaya apa? Supaya gampang. Oke, kita lihat dulu, kita gambar dulu titik-titiknya itu kira-kira berapa aja. Nih, ini X, ini Y sama dengan sin X. Kita buat dulu titiknya. Ketika X nya kalau kita ganti X nya 0 tuh ya, jadi kita masukkan ke sini, ganti X nya dengan 0, berarti kan Y sama dengan sin 0. Sin 0 kan nilainya 0 bulat ya. Boleh kita masukkan. Kemudian kalau sin 30 setengah, boleh kalian masukkan, boleh enggak, terserah. Tapi di sini ibu nggak masukkan, ibu masukkan yang 90 derajat. Sin 90 berapa? 1. Kemudian habis 90 kita masukkan 180. Jadi kalau 180, sin 180, sin 180 itu kalau kita pakai rumus yang kemarin ya, sin 180 dikurang 0 gitu ya, jadinya sin 0, rumus tetap sin KW2, sinnya positif, jadi sin 0 0. Nah, jadi dia balik 0 lagi. Oke, kemudian sin 270 derajat. Jadi 270 sama kayak tadi, sin 270. Sin 270 jadi itu kurang 0 ya. Atau boleh tambah 0, boleh kurang 0. Pakai 270 berubah, sin berubah jadi cos 0. Nah, 270 min KW3, KW3 sinnya negatif, cos 0 nilainya 1, jadi 270 itu nilainya negatif 1. Kemudian di sini 360 berarti sin 360 kurang 0, rumus tetap sin 0 nilainya 0, maka di sini 0. Nah, jadi ini ibu ambil sampelnya, itu ambil yang titik-titiknya yang nilainya bulat saja biar gampang. Oke, kalau udah selesai kita akan gambar pada bidang koordinat kartesius. Lengkapnya ada di buku kalian, tapi ini ibu buatkan yang simple saja. Nih ya. Ini ada 0, 90, 180, 270. Jadi kalau di sini 0, kita ambil 90, jaraknya 90 harus sama ya titiknya ya, jaraknya. Kalau dari sini 90 kita ambil sama lagi. Jadi kalau ini segini juga 90 kan? Jadi di sini 180. Tambah lagi 90, 270. Tambah lagi 90, 360. Oke, di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini berarti min 1, min 2. Jadi kalau kalian gambar bidang kartesius itu skala ininya harus sama ya. Kalau segini 1 tambah 1 lagi harus sama jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, karena kan sama-sama satu satuan. Jangan nih misalnya segini 1, 2-nya sepanjang ini misalnya, nggak boleh ya. Jadi harus gunakan mistar bagusnya. Oke, atau dikira-kira yang kira-kira sama lah, jangan beda-beda banget, nanti grafiknya akan salah. Oke, kita masukkan nih 0, sin 0 nilainya 0. Jadi kalau dia 0 di sini 0. Ini grafik dasar dulu nak ya. Kemudian sin 90 nilainya 1. 1 kan di sini nih. Nih, sin 90 1. Kemudian sin 180 0.
270 min 1 di bawah sini. Kemudian 360 0 lagi. Jadi kalau kita gambar nih grafiknya, ingat ya, grafik itu melengkung. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Diingat bentuk grafik sin seperti ini ya, jadi dia dari 0, 1, 180, 0 lagi, min 1, dan 360. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau periodenya Y sama dengan sin X itu adalah 360, atau 360 itu setara dengan 2pi. Amplitudenya berapa? Amplitudenya itu adalah nih ya, amplitudo itu tertingginya berapa, gelombang tertingginya. Jadi dari sini ke sini 1, dari sini ke sini terendahnya juga 1. Oke, berarti amplitudonya itu sama dengan 1. Oke, demikian grafik sin. Kita lanjut grafik kosinus. Oke, kita lihat grafik kosinus. Kita gambar lagi seperti tadi. Grafik kosinus berarti Y sama dengan cos X. Kita buat dulu titik-titiknya. Oh ya, ini Bu biar cepat. Jadi kalau di sini X, di sini Y sama dengan cos X. Sama kayak tadi, kita akan masukkan nilai yang hasilnya nanti akan bulat. Nih, kalau 0, cos 0 nilainya 1, ya kan? Terus sini 90 derajat, cos 90 itu 0. Kemudian 180 derajat, 180 cos, jadi cos 0 ya, jadi min 1. Kalian boleh cek di bukunya, cos 180 itu min 1. Caranya sama kayak tadi, pakai kuadran aja kalau nggak bisa. 270 itu 0, 360 kW 4, cosnya positif berarti 1. Oke, kalau sudah, kita akan gambar pada bidang koordinat kartesius. Sama nih, dari sini 0, kemudian yang ini 90 derajat tambah 90 lagi segini 180, tambah 90 lagi 270, tambah 90 lagi 360. Sini 1, 2, kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa sesuai kebutuhan. Ini min 1, ini min 2. Oke, kita masukkan cos 0, 0 nilainya 1, berarti di sini ya. Tuh. 90 nilainya 0. 180 nilainya min 1, berarti dia ke sini. 270 0. Ini 0 ya. 360 balik lagi ke 1. Berarti ke sini. Jadi kalau kita gambar grafik fungsi kosinus itu adalah seperti ini. Nah, jadi ingat kalau dia sin tadi dia dari 0 ke sini ya. Kalau cos dia dari 1. Oke, ini grafik kosinus. Jadi Y sama dengan cos X. Oke, gampang ya. Diingat aja dulu grafik dasarnya. Yang sinus seperti apa, yang kosinus juga seperti apa. Oke, kita lihat sekarang yang ketiga, grafik tangen. Jadi Y sama dengan tan X. Kita buat dulu titik-titiknya. Jadi ini X, Y sama dengan tan X. Tan 0 nilainya 0, 45 juga bulat. Jadi tan 45 itu 1, 90 itu tak hingga, kemudian 135, ya kan, nambah-nambah 45 terus. Jadi kalau lihat tan 135 itu KW2, jadi tan 180 kurang 45. Rumus tetap, tan tetap tan 45, KW2 tannya positif, negatif ya, karena KW2 kan yang positif sin, berarti hasilnya min 1, maka kita isi sini min 1. Habis 135, 180 0 ya.
Ini kayaknya udah satu periode ya, udah ada gelombangnya. Kita coba dulu. Jadi per 45. Jadi kalau di sini 0, ini 45, tambah 45 lagi 90, tambah 45 lagi 135, tambah 45 lagi jadi 180. Tan 0, nilainya 0. Jadi di sini min 1, di sini 1. Tan 45 itu 1. Jadi tan 45 itu 1. Sini 1. 90 nilainya tak hingga. Jadi kalau kita gambar nih, sini ada garis 90, tapi dia tak hingga. Tak hingga berarti dia tuh selalu mendekati 1, selalu mendekati tapi tak pernah menyentuh garisnya. Jadi kalau kita panjangkan sampai sini nih, grafiknya seperti ini. Nah, jadi dia selalu mendekati tapi tak pernah menyentuh garis. Lanjut, 135 min 1. 135 itu min 1, berarti dia ke sini. 180 0. Ya. Jadi kalau dia ke sini nih, 90-nya kan juga tak hingga ya. Jadi kalau mau kita gabungkan nih, ke 90-nya dia selalu mendekati tak hingga. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah grafik tan. Oke, kita lanjut. Tadi kalau tadi fungsi dasar semua ya. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Gimana kalau misalnya grafiknya berbeda sedikit? Ada konstanta di depan trigonometrinya. Jadi Y sama dengan A sin X, ya, ada bilangannya di depannya. Jadi kalau misalnya nih punya contoh Y sama dengan 2 sin X. Nah, jadi caranya gimana? Sama aja. Jadi kita harus buat dulu titik-titik yang mewakili atau titik sampelnya. Jadi kalau sini X, 2 sin X. Nah, sama kayak tadi, tetap kita ambil sampel yang kalau kita masukkan ke grafik ke fungsinya, maka hasilnya akan bulat. Misal, nih Bu ganti X-nya dengan 0. Jadi sin 0, sin 0 nilainya 0. 0 kali 2 hasilnya 0. Bulat kan? Nah, kemudian kalau 45, sin 45 setengah akar 2 dikali 2 jadinya akar 2. Boleh kalian masukkan, tapi di sini ibu hanya ngambil yang bulat saja biar gampang. 45 enggak ya, jadi ibu masukkan 90. Sin 90 1 kali 2 2. Oke, kemudian 180, sin 180 0 kali 2 0, 270, 270 sin 270 min 1 kali 2 min 2, 360, sin 360 0 kali 2 0. Nih, jadi kayak gini nih. Jadi kalau kita gambar, ini 1 2, ini min 1, di sini min 2, ada 0 90 180, jadi sama kayak tadi ya, 90 tambah 90 lagi 180, tambah 90 lagi 270, tambah 90 lagi 360. Jadi kalau kita gambar, X nya 0, Y nya 0, jadi X nya 0, X itu sumbu X ya, Y nya juga 0. Kemudian yang 90 berpasangan dengan 2, jadi di sini. Nah, kemudian 180 nya jadi 0, 270 nya jadi min 2, 360 nya jadi 0. Jadi kalau kita gambar tuh, ya ini kena ya, nih
Jadi grafiknya sama nggak dengan grafik sin X? Kalau ibu mau gambarkan grafik sin X tadi seperti ini ya, yang dasar ya. 0, di sini tadi 1, 180, di sini 1 lagi, di sini 360. Ini grafik dasar tadi ya, yang kita gambar tadi ya. Ibu mau bandingkan dengan yang Y sama dengan A sin X. Jadi kelihatan nggak bedanya? Nih. Jadi kalau Y sama dengan sin X aja dia seperti ini. Amplitudonya 1, periodenya juga 1. Jadi ketika ada angka di sini, misalnya ada 2, maka amplitudonya berubah jadi 2. Oke, berubah jadi 2. Berarti kalau ada angka di sini yang akan berubah itu adalah amplitudonya. Kalau 3 berarti di sini dia jadi 3. Kalau 4 dia jadi 4 dan seterusnya. Oke, tahu ya bedanya ya. Jadi yang akan berubah itu adalah amplitudonya. Periodenya berubah enggak? Tetap 360. Oke, kita lihat bentuk selanjutnya. Jika ada angka di depan X-nya. Ya, jadi bisa sin KX, bisa cos KX, atau bisa tan KX. Maka apa sih bedanya dengan grafik dasarnya? Contoh, kita ambil contohnya nih, misal Y sama dengan cos 2x, misalnya seperti ini. Oke, maka caranya sama, kita akan ambil titik sampelnya aja yang setelah kita masukkan maka hasilnya akan bulat. Jadi ini x cos 2x sesuai soal ya. Jadi kita misalnya nih ibu ambil 0, x nya ganti dengan 0 kan. Jadi kalau tadi di sini angkanya cos 0 nya dulu yang kita hitung. Kalau ini enggak, 2 kalikan dulu dengan 0 ya. Jadi kalau ininya 0, sini kan 0 ya, 2 kali 0, jadi 2 kali 0, 0, cos 0 nilainya 1 ya, bulat ya. Kemudian kalau kita masukkan 90, kan ngelangkah ya. Kalau masukkan 90, 2 kali 90 180, sedangkan 90 itu juga bulat. Maka kira-kira berapa biar 2 kali berapa yang hasilnya 90? Maka di sini ibu ambil sampelnya 45 derajat. Jadi kan 2 kali 45 kan 90 ya. 45, 2 kali 45 90. Cos 90 nilainya 0. Jadi yang ini enggak mutlak seperti yang kayak ibu tadi ya, tapi sesuai dengan soalnya. Oke, kemudian ibu ambil 90, jadi 2 kali 90 180, cos 180 itu min 1, bisa kalian lihat di bukunya ada. Kemudian yang 270 berarti 135 ya. 2 kali 135 270, cos 270 itu 0. Kemudian 180, cos 180 180 nilainya 1. Oke, kalau sudah kita akan gambar sama kayak tadi. Ibu juga akan bandingkan dengan grafik sederhananya, yaitu Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X tadi masih ingat ya. Jadi min 1, min 2, 1, 2, 90, 180, 270, 360. Ibu gambar grafik dasarnya tadi, nolnya tadi di 1 ya, 90 yang tadi ya yang kita bahas ya, 180 nya min 1, 270 nya 0, 360 nya 1 lagi. Ini yang tadi kita bahas, Y sama dengan cos X ya. Ini grafik dasar cos X, kita akan bedakan yang cos X tadi ya, yang tadi ibu bahas. Kita akan bedakan kalau ada angka di depan X jadinya seperti apa. Oke. Jadi kalau dia 0 di sini berapa? Kalau dia 0 dia 1, sama ya. Sama. Kemudian 45 dia 0. Oh, berarti di sini kalau segini 90, kalau ibu bagi 2, maka di sini 45 ya.
dia jadi 0, 90 nya min 1, berarti di sini min 1, 135 nya berarti tengah-tengah sini 0, 180 nya 1. Jadi kalau kita gambar nih, nah maka grafiknya seperti ini. Jadi kelihatan nggak bedanya apa? Amplitudonya nggak berubah, tetap 1. Tapi apa yang berubah? Yang berubah itu adalah periodenya. Kalau tadi yang normal itu periodenya 360, yang ini periodenya berubah jadi 180. Oke, sampai sini semoga jelas. Jadi kita gambar itu sesuai dengan kebutuhan saja. Lanjut, contoh yang ke-6 itu bentuk Y sama dengan C plus sin X, atau bisa juga Y sama dengan C plus cos X, atau Y sama dengan C plus tan X. Oke, mau kita bedakan juga dengan grafik standarnya. Kalau misalnya ibu punya contohnya nih, misal Y sama dengan 2 ditambah sin X, 3 aja ya, 3 ditambah sin X. Jadi kita akan gambar. Sebelum digambar kita buat dulu titik sampelnya. Jadi sini X, ini Y sama dengan 3 plus sin X, kita masukkan 0, jadi sin 0, 0 tambah 3, 3 gitu ya. Kemudian kalau di sini 1, kok 1 ya, 90, sin 90 1, 1 tambah 3 jadi 4, 180, sin 180 0 tambah 3 jadi 3, 270, sin 270 itu min 1, min 1 tambah 3, 2, 360, sin 360 itu 0, sin 0, sin 360 0 tambah 3, 3. Nah, jadi kita akan gambar grafiknya. Di sini min 1, min 2, min 3, sini 1, 2, 3, 90, 180, 270 dan 360. Sebelumnya ibu mau gambar grafik fungsi sederhananya dulu. Sederhananya berarti Y sama dengan sin X ya. Jadi Y sama dengan sin X tadi masih ingat 0, 90 nya 1, masih ingat ya, ini tadi 0, kemudian kesininya min 1, kesininya 360. Nah ini grafik fungsi sederhana yang tadi kita belajar. Grafik apa ini? Y sama dengan sin X. Mau ibu bedakan dengan Y sama dengan C plus sin X, kira-kira yang akan berubah itu apa? Jadi kita akan gambar 0 itu ketiga. Jadi kalau 0 di sini jadi 3. 90 nya jadi 4. Berarti naik ya. Nih. Dia ke sini jadi 4. Kemudian 180 nya jadi 3. 270 nya jadi 2. 360 nya balik lagi ke 3. Nih, jadi kalau kita gambar, nah jadi berbeda nggak dengan grafik dasarnya? Ini grafik apa nak? Y sama dengan 3 plus sin X. Ini grafik dasarnya yang tadi kita pelajari. Kalau ditanya Y sama dengan 3 plus sin X, maka dia berubah. Kira-kira dia berubah gimana? Ternyata bergeser ke atas. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3.
Oh, berarti kira-kira kalau di sini 2, berarti nanti dia gesernya 2 langkah. Oke. Sampai ke sini ada yang mau ditanya, silakan kalian tulis di kolom komentar ya, nanti Ibu jawab. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalian pelajari dan kerjakan soal berikut. Silakan dijawab, dikerjakan di buku latihan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.